Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah para pemuda dan para pemudi dalam Al-Quran yang akan banyak faedah yang bisa kita ambil karena setiap kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti ada pelajaran. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka bisa berfikir, yaitu ada ibrah, ada pelajaran, dan bisa jadi problem yang pernah dihadapi oleh mereka mirip-mirip dengan problem yang kita sedang hadapi, sehingga solusinya mungkin juga mirip dengan solusi yang bisa kita coba ya. Namun sebelum saya menyampaikan tentang kisah para pemuda dan pemudi tersebut, saya ingin mengingatkan tentang keistimewaan masa muda ya. Sebelumnya saya akan bacakan ringkasan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud tentang marhala-marhala manusia dari kecil sampai dia tua ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, yaitu dari tetes air mani yang tidak ada nilainya, yang mungkin kalau disiram air langsung hilang ya. Kemudian keluar dari tempat yang mungkin hina, kemudian menjadi manusia dengan penuh kelemahan dari merangkak dan seterusnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah Allah jadikan kekuatan. Para ulama menafsirkan maksudnya masa muda. Kekuatan dimaksud adalah masa muda. Dari lemah kemudian menuju muda sampai di puncak muda, puncak kekuatan, kemudian melemah lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian melemah dan jadi tua. Ya. Inilah secara ringkas marhala manusia dilemah menjadi puncak, kemudian puncak kekuatan, kemudian melemah lagi. Setelah itu Ibnu Qayyim menjelaskan tentang marhala-marhala tersebut. Beliau sebutkan ya, manusia pertama nutfah, tsumma alaqah. Nutfah itu tadi air mani yang bercampur dengan sel ovum ya, amsyaj kata Allah, campuran ya, nutfah campuran. Kemudian alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian summa mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini marhala semua kita lewati. Setelah itu janin. Selama masih dalam perut namanya apa? Janin. Ketika dia keluar, dalam bahasa Arab namanya walid, yaitu anak yang terlahir. Ya. Kemudian sampai 7 hari. Ketika sudah mencapai 7 hari disebut dengan sadiq. Ya, ini bahasa Arab. Kemudian selama dia masih disusui, bahasa Arab namanya radhi', yaitu anak susuan. Kalau dia sudah lepas dari susuan, mungkin umur 2 tahun, bahasa Arab namanya fatim. Ini istilah, itu anak yang lepas dari susuan. Ya. Bahasa Arab itu kaya, sehingga masing-masing marhala ada namanya. Fa idza dabba wa daraja fa huwa darij. Kalau dia mulai merangkak, dalam bahasa Arab namanya darij. Kalau dia mulai tinggi sampai tingginya 5 jengkal, khamsata ashbar, maka disebut bahasa Arabnya khumasi. Khumasi itu anak seukuran 5 apa? 5 jengkal. Kalau mulai giginya berjatuhan namanya masgur, waqad sagar, namanya masgur. Kalau giginya mulai tumbuh setelah tadinya jatuh namanya mussagir ya. Enggak usah dihafal, ini sekedar pemberitahuan aja. Kemudian kalau sudah sampai 7 tahun disebut dengan atau lebih atau sekitarnya namanya mumayyiz. Mumayyiz itu artinya mulai mengerti, membedakan. Sudah dikasih tahu mana benar, mana salah sekitar usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, bahasa Arab namanya mutara'ri wa nashi', mutara'ri ya. Seperti bahasa Arab tara'ra'tu fi, yaitu aku tumbuh berkembang, itu usia 10 tahun namanya mutara'ri. Ya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun. Itu ketika mumayyiz, sudah mulai ngerti, suruh salat. Wadribuhum wa hum asyaru sinin. Kalau mereka tidak mau salat 10 tahun maka pukullah. Wa farriqu
farriquhum bainal madhaji, dan pisahkan laki dan perempuan ketika usia 10 tahun karena sudah mutarari. Kalau sudah mulai menuju dewasa, mulai balik, namanya yafi'. Bahasa Arab namanya yafi' atau murahiq atau munahizil hulum. Ini terkadang disebut dalam buku-buku fikih, ada istilah yafi', ada murahiq, ada munahiz. Oh, ngerti bahwasanya menjelang balik. Kemudian kalau sudah balik, maka disebut balik, berarti sudah balik. Kemudian kalau dia sudah semakin kuat, ya namanya hazawar. Dan itu disebut dalam bahasa Arab sebelumnya dengan gulam. Selama kumisnya belum lebat. Ketika kumisnya mulai tumbuh banyak dan mulai muncul cambangnya, ya, maka disebut baqil. Dan ketika jenggotnya mulai tumbuh disebut dengan anak muda, fatan. Ya, umur berapa? Umur mungkin 20-an ya, atau menjelang 20-an, belasan ya. Namanya fatan. Kalau laki-laki disebut syab, perempuan disebut syabah. Fa idza ijtama'at lihiyatuhu, kalau lihainya semakin banyak, maka dia tetap muda ilal arba'in, sampai umur 40 tahun. Jadi anak muda mungkin 18, yaitu 17 sampai umur berapa? 40 tahun. Tsumma ya'khudhu fil kuhula, kemudian menjadi bapak-bapak ila 60 sampai 60 tahun. Namanya marhalah al-kuhula, bapak-bapak. 40 sampai berapa? 60 tahun. Tsumma ya'khudhu fi syaikhukhah, kemudian setelah itu masuk marhalah kakek-kakek, aki-aki. Umur berapa? 60 ke atas. Kalau rambutnya mulai putih, ya disebut dengan syaba. Ya, sampai akhirnya semakin parah disebut dengan syamit. Ya, kalau ternyata putihnya lebih banyak daripada hitamnya, namanya agtham. Kalau rambutnya putih semua, nggak ada hitamnya, namanya mutakawis. Ya, kemudian kalau kelemahannya, kekuatannya semakin jatuh, namanya harim, itu semakin tua, mulai renta, mulai lemah. Fa idza taghayyarat ahwaluhu wa dhahara naqsuhu, kalau sudah mulai berubah drastis kondisinya, mulai nampak kekurangannya, sering lupa, sudah enggak bisa jalan sendiri, sudah mulai susah, namanya ardhalil umur, yaitu umur yang paling rendah. Yang di sini Nabi pernah berdoa dalam diantaranya ketika tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk dikembalikan ke umur yang paling hina, yaitu jadi seperti anak-anak lagi, enggak bisa ngurus diri sendiri, suka lupa, kemudian sensi, ya, baper, ya seperti anak-anak, ya. Suka marah, ngomong sedikit lupa dan seterusnya. Kalau sudah kondisi seperti itu, fal mautu aqrabu ilaihi minal yadi ilal fam, maka kematian sudah dekat dengan dia daripada dekatnya tangan kepada mulutnya. Nah, ini disebut dengan marahil, tahapan-tahapan kehidupan. Di antara hadirin, ya, sudah banyak tahapan dilewati tadi kan. Di antara hadirin ada yang sekarang di marhalah anak muda, sekitar 18-17 tahun sampai 40. Coba yang pemuda angkat tangan. Oh, banyak ya, muda. Yang sok muda. Sekarang yang marhalah bapak-bapak 40 sampai 60. 40 sampai 60. Ini namanya pemuda senior kalau kita menghormati. Jangan, karena orang sebenarnya tidak mau dibilang tua, enggak mau dibilang apa? Masih muda, pemuda senior. Taib yang aki-aki 60 ke atas. Masya Allah, udah aki-aki. Aki-aki harus ngerti. Ya, subhanallah. Tapi ada yang hadir. Ini pemuda super senior ya. Pemuda menjelang maghrib katanya. Sebentar lagi terbenam matahari. Baik. Marhalah ini ya, marhalah muda ya, umur 17 sampai umur 40. Ini marhalah yang spesial sampai dia akan ditanya oleh Allah secara spesifik di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, la tazulu atau lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Pada hari kiamat kelak, dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Itu tidak akan bergeser untuk lanjut menuju surga atau lanjut menuju neraka. Hatta yus'ala an arba, sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Yang kedua wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia gunakan.
Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kemudian an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia kerjakan. 4 pertanyaan. Pertama tentang apa? Umur. Yang kedua tentang apa? Masa muda. Yang ketiga tentang harta. Yang keempat tentang apa? Ilmu yang sudah diamalkan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya masa muda bagian daripada umur. Tetapi disebutkan, ditanya secara spesifik karena dia umur istimewa. Disitulah umur yang seorang harusnya aktif, giat. Ya. Kata sebagian ulama seperti Mullah Ali Al-Qari, dia mengatakan karena kalau masa kecil banyak Allah kasih uzur. Dan kalau sudah aki-aki juga banyak Allah kasih apa? Uzur. Tapi masa muda ini masa yang giat. Ya. Maka akan ditanya secara spesifik dan biasanya masa muda menentukan ke depannya. Aki-akinya seperti apa. Sampai umur 40 nih. Makanya kalau sudah 40, ya seorang harusnya lebih fokus ke akhirat. Harusnya demikian. Ya. Oleh karenanya akan ditanya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat secara spesifik. Dan kalau kita lihat tentang sejarah orang-orang terdahulu, ternyata masa muda ini masa yang benar-benar produktivitas, masa yang benar-benar seorang bisa melakukan yang terbaik di masa usia tersebut. Kita lihat aja seperti di zaman Nabi SAW yang bergerak rata-rata anak muda. Nabi SAW ketika berdakwah usia beliau 40 tahun. Yang beriman rata-rata di bawah 40 tahun. Yang aki-aki rata-rata tidak beriman. Oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi, Allah berkata, innahum fityatun. Ashabul Kahfi mereka adalah para pemuda. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan demikianlah di zaman Nabi rata-rata yang beriman adalah anak-anak muda. Karena yang sudah aki-aki sudah susah untuk berubah. Sudah pakem. Untuk merubah kebiasaannya sudah susah. Berbeda dengan anak muda. Mereka ingin sesuatu yang baru. Mereka tertantang dengan sesuatu yang baru. Ya, tergantung mereka baru yang baik atau baru yang buruk. Tapi mereka masa-masa di mana mereka tertantang untuk mengenal suatu kepo, suatu yang baru. Oleh karenanya di zaman Nabi yang beriman rata-rata anak muda. Arqam masih belum mungkin 20 tahun ya. Kemudian sahabat-sahabat lain yang masih 20-an rata-rata. Umar bin Khattab masuk Islam 20 sekian ya. Banyak yang masih rata-rata di bawah 40 tahun. Dan demikian juga ketika Nabi memberi tugas juga, Nabi beri tugas banyak juga diantaranya untuk anak-anak muda. Seperti contoh, Nabi pernah mengirim Usama bin Zaid untuk melawan atau berperang menuju ke Syam, ke satu daerah di daerah Palestina. Ketika Nabi akan meninggal dunia. Ketika itu Usama bin Zaid umurnya mungkin ber-18, belum sampai 20 tahun. Kemudian anak buahnya diantaranya ada Umar bin Khattab. Di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, tapi Rasulullah memilih dia untuk menjadi apa? Pemimpin pasukan perang. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, Rasulullah SAW jadikan gubernur Mekah adalah Attab bin Asid. Dan dia adalah seorang sahabat juga umur 20-an lebih. Masih muda. Ya. Jadi mau saya, generasi muda, kalau dahulu generasi yang aktif. Makanya kalau kita baca dalam buku fikih, berapa lama kewajiban seorang orang tua menafkahi anaknya? Disebutkan sampai balik. Berarti kalau sudah balik, harusnya dia berusaha cari nafkah sendiri. Sudah waktunya dia bisa bertumbuh pada dirinya sendiri, tidak lagi bertumbuh kepada kedua orang tuanya. Makanya kita sebenarnya orang tua kita ini terlalu baik. Kita masih sudah baliknya udah kebablasan juga, masih diayomi. Padahal kalau dalam buku fikih sudah balik sudah selesai. Agar kita berterima kasih sama orang tua kita. Orang tua kita terlalu baik. Kita kuliah masih dibiayai. Harusnya lulus SMA selesai. Kita justru setelah lulus SMA biaya semakin banyak. Kemudian harus dibiayai kuliah. Nanti ketika mau nikah juga yang bayar mahar orang tua. Ya. Sehingga orang tua kita terlalu baik. Sebenarnya kalau sudah balik harusnya seorang sudah giat, sudah bisa aktivitas sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat dalam urusan orang-orang luar juga, seperti kita bicara tentang The Great Alexander atau Alexander Agung. Ketika dia menguasai dunia, umurnya 20-an sampai 30-an. Dia meninggal usia muda, untuk 30-an kalau nggak salah. Umur 20-an dia sudah kemudian menaklukkan banyak tempat di dunia sampai dia membuka kota-kota yang dinamakan dengan Alexandria. Sekitar ada 20 kota. Di antara yang tersisa adalah di Mesir, dikenal Iskandaria, dan satu mungkin masih di Yunani. Tapi ketika itu usia 20-an tahun.
Nah ini yang harus kita mulai rubah mungkin cara berpikir. Kita sekarang hidup di zaman yang umur 20-an masih belum nggak dianggap. Masih nggak dianggap. Sehingga mental kita ketika umur 20 tahun masih manja. Nggak tahu gen Z sekarang nggak tahu gimana. Kalau gen milenial kayaknya seperti 20 masih apa? Manja. Sebelumnya mungkin gen aluminium mungkin enggak. Apalagi gen besi tua. Besi tua dulu masih muda udah balik sudah kerja. Tapi gen milenial yang kita ini dulu 20 masih kuliah, masih minta uang sama mama, ya enggak? Masih minta kiriman sama bapak. Kalau bapak enggak kirim kayaknya bapak berdosa. Karena kita dimanjakan. Padahal sebenarnya usia muda itu usia yang aktif, yang seorang berpikir. Jadi kita jangan meremehkan, suruh mereka bekerja, maksudnya suruh mereka untuk aktif berpikir, untuk punya ide, kreativitas. Karena dahulu orang-orang usia begitu, orang-orang yang produktivitas. Bukan seperti mungkin zaman sekarang yang mungkin masih manja, masih minta kiriman dari mama dan papa ya. Ini harus mungkin kita mulai tanamkan pada anak-anak bahwasanya ketika usia 20-an mereka sudah harus bisa memegang pertanggungjawaban dan selanjutnya. Saya ditakdirkan beberapa waktu ini dalam waktu dekat, belum ada sebulan, saya ketemu dengan dua pengusaha yang kebetulan usia mereka ini masalah dunia. Kebetulan usia mereka dan dua-duanya udah ngaji, usia mereka dua-duanya 29. Tapi mereka udah punya perusahaan beberapa dan sudah miliarder. Masya Allah, usia 29 ya karena kerja dari awal. Mereka usia 20-an sudah mulai apa? Bisnis. Ya, jadi ternyata mereka punya potensi yang luar biasa untuk urusan apa? Duniawi. Untuk urusan duniawi. Demikian juga ya kalau kita baca sejarah para ulama dahulu mereka masih muda, mereka sudah sampai dapat kursi untuk berfatwa. Imam Syafi'i masih muda ketika berfatwa. Karena mereka potensi mereka kerahkan ketika di masa muda. Intinya kita ini masih terlalu banyak waktu muda yang kita manjakan untuk berleha-leha, bersenang-senang, buang-buang umur, untuk nonton medsos terus ya, yang berita medsos nggak pernah ada ujungnya. Masalah ijazah 1 belum selesai, muncul ijazah 2, belum selesai juga. Banyak hal yang kita nonton berseri-seri nggak habis-habis ya. Sehingga untuk berproduktivitas potensi kita habis untuk kepo yang tidak ada atau kurang manfaat ya. Makanya harus kita mungkin mulai berubah cara pikir kita terhadap anak-anak kita. Kita tanamkan kau punya potensi, kau mampu. Jangan kita terlalu manjakan. Karena generasi dahulu ketika muda mereka hebat-hebat. Mereka hebat-hebat ya. Bayangkan Usama bin Zaid umur 18 kalau tidak salah Rasulullah kirim untuk perang menuju Palestina. Bawa pasukan di antara pasukannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada orang-orang hebat di belakang dia dan dia jalan. Sampai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika Usama sudah sampai di daerah Jurf, beberapa kilo dari kota Madinah, Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya pasukan berhenti. Mau lanjut atau tidak? Khilaf di kalangan para sahabat. Rasulullah meninggal. Itu pasukan suruh mundur. Jangan berangkat lagi. Abu Bakar yang mengatakan tidak. Saya tidak mungkin menghentikan pasukan yang sudah dilepas oleh Nabi SAW. Saya sahabat datang. Ya Abu Bakar jangan. Nanti begini. Kita sendiri butuh. Stabilitas kita kurang kuat. Kita harus. Kata Abu Bakar dengan imannya. Tidak mungkin saya hentikan pasukan yang sudah dikirim oleh Nabi. Akhirnya padahal ketika itu banyak orang-orang murtad. Arab-Arab yang baru masuk Islam pada murtad dan Madinah butuh penjagaan yang luar biasa ya. Tapi Abu Bakar dengan imannya dia bilang tidak mungkin, tetap jalan Usama. Akhirnya Usama berjalan dengan pasukannya menuju Syam, ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya orang-orang takut. Oh ternyata Madinah masih kuat, buktinya pasukan jalan terus. Sehingga orang yang murtad enggak jadi, yang memberontak enggak jadi. Hikmah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Itu tentang masa muda ya. Dan alhamdulillah yang hadir rata-rata masih apa? Masih muda. Cuma tadi ada 3, muda beneran, muda senior, muda super senior. Kita sekarang akan bercerita tentang kisah para pemuda dalam Al-Quran dan para pemudi. Di antaranya para pemuda yang Allah sebut dalam Al-Quran, di antaranya dari kalangan para nabi seperti Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela-cela Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Berarti Ibrahim masih muda. Itu 20-an sampai 40 sekitar itu. Muda.
Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan kisahnya dan dia juga masih muda dengan fitnah-fitnah yang dia, ujian-ujian yang beliau hadapi. Di antara anak muda yang Allah sebutkan yang kedua, yang ketiga adalah Ashabul Kahfi. Kita data dulu. Yang ketiga Ashabul Kahfi. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Para pemuda yang berikutnya atau pemuda berikutnya adalah pembantu Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ketika Musa berkata kepada fatahu, yaitu pemuda yang membantunya. Itu juga adalah Nabi Yusha bin Nun. Ketika sebelum menjadi Nabi, dia adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam dan dia berkhidmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggal, maka dia yang diangkat jadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu Yusha bin Nun. Kalau versi Bible namanya Yosua, Yosua ya. Itu juga Allah sebutkan tentang mudanya. Di antara kisah anak muda juga yang hebat yang Allah isyaratkan dalam yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Karena di antara penyebab orang-orang beriman dibakar hidup-hidup di parit, laki-laki dan perempuan, gara-gara seorang pemuda yang berdakwah. Seorang muda yang berdakwah sehingga akhirnya mereka pada beriman, akhirnya dibakar oleh para raja, dibakar hidup-hidup oleh mereka. Di antara juga yang Allah sebut tentang anak muda adalah kaum Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang keberapa? Yang keenam ya. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Tidaklah beriman kepada Musa kecuali anak-anak muda dari kalangan kaumnya Fir'aun. Sebagai ini tafsir disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam surat Yunus. Sehingga yang beriman dengan Nabi Musa ada kaum Fir'aun yang beriman namun mereka sembunyikan imannya, mereka takut. Ala khaufim min fir'auna wa malaihim. Mereka takut terhadap Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ayyaftinahum, akan membuat mereka murtad kembali. Tapi mereka anak-anak muda, di antaranya zuriyah, ditafsirkan dengan anak-anak muda yang beriman. Tapi ini para pemuda-pemuda yang mungkin saya ingat sekarang, mungkin ada lain lagi, tapi di antaranya yang saya ingat Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan anak muda. Atau tadi isyarat dalam surat Al-Buruj. Adapun para pemudi yang Allah sebutkan di antaranya Maryam, bagaimana takwanya, bagaimana ahli ibadahnya, bagaimana ujian yang dia hadapi Maryam. Kemudian di antaranya adalah dua pemudi yang Allah sebut dalam surat Al-Qasas, yang salah satunya akhirnya menjadi istrinya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya menjadi istri Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka ini di antara pemuda-pemudi yang mungkin kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah mereka. Maksud saya di sini bukan ingin menyampaikan kisah mereka secara panjang lebar, karena setiap pemuda-pemudi tersebut kalau kita bahas butuh pengajian tersendiri. Tapi hanya sekedar isyarat bagaimana peran mereka dan apa ujian yang mereka hadapi. Tapi kita mulai dari pemuda pertama, siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kita baca kisahnya secara ringkas, beliau seorang pemuda beriman menyelisih kaumnya. Bahkan bapaknya pun menentangnya. Bahkan dia mendakwai bapaknya dengan lemah lembut. Dia mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, dia panggil ayahnya dengan perkataan yang sangat lembut, yaitu abati. Abati itu apa ya? Wahai ayahanda. Jadi panggilan yang menunjukkan penuh penghormatan. Sungguh telah datang kepadaku ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Dia tidak bilang saya lebih alim daripada engkau, secara bapak bodoh saya pintar, enggak. Dia bilang saya punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Maka dengarkanlah, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyah, saya siap menjadi pembimbingmu kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, jangan kau sembah apa? Syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sungguhnya syaitan pembangkang kepada Allah yang Maha Penyayang. Ya abati inni akhafu ayyam masaka adzabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Aku khawatir, tidaklah aku sampai ini kecuali satu tujuan. Aku khawatir engkau terkena azab dari Allah yang Maha Penyayang. Allah sangat Maha Penyayang, tetapi kalau engkau terjerumus dalam kesyirikan, maka Allah akan berikan azab
dan engkau menjadi pengikut syaitan. Ayahnya ketika dinasihati maka dia pun marah. Dia mengatakan, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jadi ayahnya tukang bikin patung ya. Jadi ayahnya punya pabrik Tuhan. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku? Ya. Mungkin ayahnya jualan Tuhan, Allah alam bisawab. Tuhan dijual mungkin. Ya. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti ceramah wahai Ibrahim, saya akan rajab engkau. Ya, lempar batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya dan dia orang ayahnya paling sangat dia cintai. Maka dia mengatakan, "Salamun alaik, semoga keselamatan engkau dapatkan." Dia masih doain ayahnya. "Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mohon ampunan dari Allah untukmu." Ternyata nanti dilarang. Tapi ketika itu saking sayang sama ayahnya, dia bilang, "Saya akan mohon ampunan buat engkau. Innahu kana bihafi, Allah sangat perhatian sama saya. Wa atazilukum ma tad'una min dunillah, dan aku akan meninggalkan, saya nurut, saya tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah." Jadi lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam menghadapi problem. Ternyata ayahnya menentang apa? Dakwahnya. Tetapi bagaimana dia menghadapi ayahnya dengan penuh lemah lembut. Tidak angkat suara, tidak menghinakan ayahnya. Dan ayahnya balas memberi ancaman baginya dan dia balas dengan kebaikan. Ayahnya bilang, "Saya akan rajab engkau." Dia bilang, "Salamun alaik, semoga keselamatan bagimu. Bahkan aku akan mohon ampunan bagimu." Dan ini bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Yang mungkin dihadapi oleh sebagian kita ketika mungkin bukan ayah tapi kerabatnya atau temannya. Hendaknya dia tetap sabar dalam menghadapi mereka dengan kata-kata yang lembut, menyampaikan hujah. Hujah tetap disampaikan dengan cara yang baik. Dengan mendoakan mereka, kalau memang selama mereka muslim kita doakan ya. Dan itu yang bisa kita lakukan. Maka hidayah tidak mesti kita paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi kamu harus ini, kamu harus gini, enggak. Sampaikan aja, sampaikan. Hidayah di tangan Allah. Ibrahim pun tidak berhasil menjadikan ayahnya dapat hidayah. Padahal orang yang sangat dia cintai. Tetapi begini sikap Ibrahim alaihissalam. Dia masih muda, ayahnya sudah tua. Dia sampaikan dengan kata-kata yang penuh hikmat, penuh bijak, penuh penghormatan, tidak sok pinter. Kemudian ketika dimaki-maki, dia tetap membalas dengan kebaikan. Akhirnya dia pun pergi. Tetapi Ibrahim alaihissalam, ya, pemuda yang sangat pemberani. Sampai dia bikin heboh di negerinya. Apa kehebohannya? Dia hancurkan apa? Patung-patung. Nekat Ibrahim alaihissalam. Ini pemuda nekat. Tapi tentu dia mungkin melakukannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya, akhirnya ketika Ibrahim diajak untuk keluar pada suatu saat, keluar untuk acara hari raya mereka atau acara perayaan keagamaan mereka di luar kota, Ibrahim alasan fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Kata dia saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Kata para ulama dia mengatakan saya sakit hati lihat kalian syirik. Saya sakit hati dan kalian apa? Syirik. Dan ini anugerah. Jika seorang tidak suka dengan maksiat itu anugerah. Itu nikmat yang luar biasa. Karena banyak di antara kita senang dengan maksiat. Kita tahu haram tapi kita juga senang. Tapi benci dengan maksiat itu anugerah. Makanya Allah memuji, Allah mengatakan wa karra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah yang menjadikan kalian suka dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman tersebut dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Maka seorang kalau tidak suka dengan maksiat, itu anugerah. Maka Ibrahim mengatakan inni saqim, aku sakit, maksudnya aku sakit lihat kalian syirik. Mereka sangka Ibrahim sakit fisik, tidak jadi ikut acara. Ketika mereka pergi, maka mulai dia beraksi. Ya. Maka dia hancurkan Judha dan semua dihancurkan kecuali yang besar. Ya. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, akhirnya ketika mereka balik, Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur. Ya. Bahkan Ibrahim melihat Tuhan-Tuhannya, patung-patung tersebut dikasih sajian, kata Ibrahim, ala ta'kulun, tidak kalian makan wahai Tuhan-Tuhan? Makan. Tuhan nggak bisa makan lah. Ya, Tuhan nggak bisa makan. Maka dihancurkan oleh Ibrahim kecuali yang besar. Disitulah kemudian ketika mereka pulang mereka kaget, Tuhan-Tuhan mereka sudah habis, hancur, kecuali yang besar. Mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani
melakukan hal ini sama Tuhan-Tuhan kita, sungguh dia orang zalim. Mereka berkata, qalu sami'na fatan, kata mereka kami pernah sebelumnya dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya siapa? Ibrahim. Mereka berkata, "Fa'tu bihi ala ayunin nas, la'allahum yashhadun." Datangkan dia di hadapan seluruh manusia agar mereka tahu bagaimana bejatnya Ibrahim. Jadi mereka datangkan Ibrahim untuk mempermalukan Ibrahim. Justru itu yang Ibrahim cari. Pingin diskusi di depan apa? Di depan masyarakat agar mereka kalah hujah, agar kesempatan ini untuk mendapatkan panggung untuk menegakkan tauhid dan menjatuhkan kesyirikan. Akhirnya terjadi dialog, akhirnya mereka tidak bisa berkutik, akhirnya mereka main otot, kata mereka bakar Ibrahim. Nah ini mungkin terjadi seperti ini. Seorang berdakwah, keluarganya musuhi, orang kamunya musuhi, dan dia semaksimal mungkin menegakkan hujah, akhirnya dia pun diusir. Kalau kita terusir satu kampung, Ibrahim juga pernah diusir. Makanya hiburan ya, terkadang kita cinta sama negeri, cinta sama keluarga, tapi ketika tidak ada pilihan kecuali harus pergi hijrah. Ini muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju Rabbku ya. Oh, bagaimana lagi? Mereka mencoba bakar Ibrahim, akhirnya tidak berhasil bakar Ibrahim. Ibrahim harus alaihissalam keluar dari negerinya. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Kata para ulama, ketika Ibrahim pergi, akhirnya dia diberi teman-teman dekat yang menemaninya, istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian Sarah, Hajar, kemudian Ismail, kemudian setelah itu Ishak dan seterusnya. Dibuatlah keluarga yang buat dia bahagia. Sebagaimana kaidah man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi menunjukkan bagaimana Ibrahim bisa pemuda tapi bisa bikin heboh satu negeri dan dia sabar dan dia tidak ngamuk-ngamuk dan dia menjawab mereka dengan hujah. Makanya disebut inna Ibrahim la halimun awahun munib. Sungguhnya Ibrahim adalah halim. Halim adalah sikap yang tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Ketika dia ingin dibakar oleh kaumnya, dia tidak bilang, ya Allah, hancurkanlah kaumku ya Allah. Bakarlah mereka sebagaimana mereka ingin bakar saya. Tidak. Padahal dia masih muda. Padahal namanya anak muda biasanya kalau disinggung dia pingin balas. Dipukul sekali pingin balas 3 kali. Kalau bisa 10 kali ya. Ibrahim sebenarnya dia muda dan dia halim. Dan ini menunjukkan kecerdasan dan sikap bijak pemuda yang bernama Ibrahim alaihissalam tersebut. Maka ini pelajaran bagi kita. Justru kita menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan tetap bijak, dengan tetap berhujah, tidak harus ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak seperti di medsos. Debat sedikit, neraka. Jangan. Nanti dibalas halnya maki-makian. Maki-makian, sesat dasar bahlul, sesat. Memang sesat, sebelum kau juga sesat, nenek moyangmu juga sesat. Apa buat seperti itu? Ya. Tidak ada faedahnya. Orang sudah antipati terlebih dahulu karena sudah kata-kata yang menunjukkan emosi. Tidak ada yang lebih cinta kepada tauhid seperti Ibrahim. Ibrahim paling cinta kepada tauhid. Dan tidak ada yang paling benci kepada kesyirikan seperti Ibrahim. Bapaknya syirik, keluarganya syirik. Tapi dia tetap bisa mengontrol apa? Dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya. Ini diantara pelajaran yang mungkin kita hadapi di zaman sekarang. Kalau ada keluarga dekat yang tidak setuju, kita tetap tenang. Hujah tetap disampaikan, tapi tenang. Jangan emosi. Jangan maki-maki. Jangan mengangkat suara. Tetap tenang, diskusi. Tidak mau terima, hidayah di tangan siapa? Allah. Jangan kita debat, seakan-akan kalau enggak, terus enggak berhenti. Ya, semampu kita. Semampu kita. Ibrahim pergi dia enggak balik lagi. Balik lagi kemudian enggak. Ya udah. Itu maksimal yang bisa dia lakukan. Itu yang bisa dilakukan. Ini Ibrahim alaihissalam. Tapi pemuda yang kedua siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam punya problem lain lagi. Tentu problem dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati oleh kakak-kakaknya, dan dia selalu sabar ya. Berpisah dari orang tuanya, dijual jadi budak. Tapi problem yang paling berat adalah diajak berzina oleh siapa? Zulekha atau Imratul Aziz. Yang konon namanya Zulekha meskipun tidak ada riwayat yang sahihah. Tapi taruhlah kita sebut dia Imratul Aziz atau kita sebut dengan Zulekha. Dan ini ujian yang sangat berat
tentang wanita, itu ujian pada seorang pemuda terkait dengan wanita, digoda oleh wanita cantik dan kaya raya. Makanya Rasulullah sebutkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah yang kelima, kata Nabi, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Mungkin dari 7 yang paling berat ini mungkin. Paling berat. Karena lelaki kalau digoda wanita yang tidak cantik aja tergoda. Apalagi yang cantik. Digoda laki perempuan kaya raya tidak cantik aja tergoda. Apalagi cantik dan kaya raya. Tapi mungkin antum tidak pernah digoda seperti itu. Enggak. Siapa juga yang menggoda antum cantik kaya raya. Kemungkinan besar enggak pernah ya. Tapi seandainya ada wanita seperti itu, luar biasa ujiannya berat. Lebih berat daripada ini, kisah yang tentang lelaki yang masuk ke goa, kemudian saya bayangkan ini lelaki luar biasa. Ketika 3 orang masuk goa, kemudian karena ada hujan, dia berenang, tahu-tahu ada batu yang menutup goa tersebut. Akhirnya mereka bertiga berdoa, menyebutkan amal soleh, bertawasul amal soleh agar Allah membuka batu tersebut agar mereka bisa keluar dari goa. Di antaranya seorang lelaki berkata, ya Allah, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ibnatu ammin li. Tunggu, saya dulu punya sepupu ya Allah. Perempuan yang paling dia doa sambil detail. Allah tahu, tapi memang waktu berdoa kita butuh detailkan untuk menunjukkan bagaimana kebutuhan kita dan yang lainnya. Dia bilang, ya Allah, saya dulu punya sepupu perempuan yang paling saya cintai. Kalau ada laki-laki mencintai wanita paling hebat, itulah saya terhadap dia. Dan saya selalu ngajak dia nggak pernah mau. Ini perempuan dia gila-gila sama bucin ya, budak cinta sama perempuan ini. Subhanallah. Qadarullah, dia ternyata punya keperluan sehingga dia butuh pinjam uang sama saya, minta uang. Butuh bantuan, maka saya kasih bantuan. Dia butuh waktu itu adalah 100 dinar. 100 dinar kalau dikonversi sekarang 425 gram emas. Dalam sebagian riwayat 120 dinar, itu setengah kilo lebih. Maka saya kasih dengan syarat dia serahkan kegadisannya kepadaku. Karena wanita tersebut butuh, maka dia serahkan. Nah, ketika saya sudah duduk di atas dia sebagaimana seorang lelaki terhadap istrinya. Artinya sudah berhasrat, sudah semua. Tiba-tiba ketika saya melakukan zina, dia berkata, ya Abdullah ittaqillah. Wahai Abdullah, bertakwalah. Jangan kau melakukan kecuali dengan haknya. Akhirnya saya pun meninggalkan wanita tersebut. Allahumma in kana fa'altu dzalik, in kuntu fa'altu dzalik, ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku meninggalkan zina tersebut karena mencari wajahmu, karena ikhlas, bukalah pintu goa. Akhirnya pintu goa terbuka. Yang menakjubkan, ini dia sudah hasrat. Beda kalau awal masih hasrat. Ini sudah selesai, sudah tinggal berhubungan. Sudah, istilahnya kalau bahasa kita sudah hasrat, sudah di puncak. Orang bilang laki-laki kalau sudah berhasrat 2/3 akalnya sudah hilang. Mungkin hilang semuanya akalnya. Tapi dia luar biasa. Ketika dia bilang ittaqillah, semua hasrat dia tinggalkan. Dan itu sangat berat. Apalagi bukan wanita sembarang. Ini wanita yang dia puja-puja selama ini. Bukan wanita jalanan. Enggak. Ini wanita yang dia cintai, yang dia puja-puja. Kesempatan ini sekali, ternyata dia tinggalkan karena Allah. Jadi, problem yang dihadapi oleh anak muda sekarang, diantaranya godaan wanita. Dan ternyata godaan wanita itu bukan hanya menimpa orang-orang yang mungkin awam tidak ngaji, juga menimpa orang-orang soleh. Di antaranya Yusuf soleh atau enggak? Super soleh. Ternyata dia diuji dengan fitnah wanita. Fitnah wanita tidak memandang, udah ngaji, ikhwan senior, ikhwan junior, ikhwan kibar. Enggak ada. Yuk nabi bukan nabi, didatangi fitnah wanita. Lihatlah kisah Jurej. Jurej orang soleh, ahli ibadah. Di zaman Bani Israel ketika ada sebagian orang hasad sama dia karena dia terkenal ahli ibadah. Maka ingin digoda, datang seorang wanita yang terkenal sangat cantik di zaman tersebut, wanita pezina. Pokoknya wanita pezina paling cantik zaman itu, inilah wanita ini. Maka dia datang kepada para laki yang hasad, dia berkata, la aftinannahu lakum in syi'tum. Kalau kalian mau, saya akan fitnah si Jurej sesuai dengan keinginan kalian. Maka datanglah wanita tercantik di zaman itu mendatangi Jurej, menuju Jurej, panggil Jurej, Jurej. Berat. Dalam riwayat kata yang menyelamatkan Jurej di antaranya setelah iman, setelah Allah Subhanahu wa taala, walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Kalau dia tengok, wah,
bahaya. Sekali tengokan selesai. Tapi yang dia selamat, dia bersikuku tidak tengok sama sekali. Itu yang bikin dia selamat. Ya. Taib. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kita pada perkataan, kita tidak heran orang terfitnah kemudian terjatuh. Yang kita heran, sebab fitnah begitu besar kok bisa selamat? Nah ini yang kita heran. Kok Yusuf alaihissalam bisa selamat? Padahal kalau kita lihat sumber-sumber fitnah luar biasa. Wanitanya cantik, sudah berhias, dalam kamar, pintu sudah dikunci. Nggak bakalan ketahuan. Ya. Ini udah kenal lama juga. Yusuf kerja di rumahnya. Ya. Kan Yusuf kerja di rumah ini, perempuan ini. Ya. Kemudian akhirnya Yusuf bisa selamat alaihissalam itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebab-sebabnya banyak. Saya sudah ceramah dalam satu kajian khusus, tapi yang disampaikan satu sebab utama yang diakui oleh Zulekha ketika dia panggil wanita-wanita yang ingin tahu Yusuf dipanggil, kemudian dia bilang, "Ukhruj." Ya, Yusuf jalan keluar di depan ibu-ibu tersebut. Ya. Di depan mereka. Falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Qala in hadza illa malakun karim. Ketika ibu-ibu melihat Yusuf, maka mereka kaget, histeris, sampai mereka potong-potong tangan mereka, mereka tidak sadar. Saking tampannya. Saking tampannya. Makanya ketika Nabi SAW melihat Yusuf di Isra Mi'raj, Nabi melihat laki yang sangat tampan, kata Nabi, laqad u'tiya syatrul jamal. Yusuf diberikan setengah ketampanan. Kata Ibnul Qayyim atau ulama yang lain, maksudnya ketampanan dibagi-bagi, setengahnya buat siapa? Yusuf. Kita tidak tahu sepersetriliun, seperberapa. Setengahnya buat siapa? Yusuf. Buktinya, para wanita ketika melihat sampai motong-motong tidak sadar. Siapa wanita laki kemudian dia potong nggak sadar? Nggak ada. Berarti saking tampannya luar biasa. Sampai mereka mengatakan ini malaikat bukan manusia. Kalau kita baca buku tafsir maka ada yang bilang sampai yang ada yang pingsan, ada yang sampai haid, ada yang tiba-tiba haid saking merubah hormon mereka, saking saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin terjadi, mungkin ya. Allah alam ya. Tapi intinya yang bikin Yusuf selamat apa? Dia muda, dia hasrat juga bergejolak. Walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang wanita sudah sangat ingin sama Yusuf dan Yusuf sudah gejolak, dia laki-laki dan itu diuji. Apa kata wanita? Akhirnya Zulekha buka kartu, dia tidak malu-malu lagi, dia sampaikan kepada ibu-ibu semua. Kata dia, qalat dzalika alladzi lumtunnani fi. Ya. Ini yang kalian celah-celah saya. Bilang apa Zulekha? Naksir pembantunya, naksir budaknya. Maksudnya kalian baru 5 menit sudah KO. Saya bertahun-tahun sama Yusuf. Wajar dong. Kata dia, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Saya sudah rayu-rayu dia, tapi dia isti'sam, yaitu dia bersikuku tidak kasih kesempatan sedikit pun. Ini di antara cara selamat dari fitnah wanita. Jangan kasih kesempatan. Kalau kasih kesempatan dikit terbuka. Akhi, udah mulai. Lanjut, selesai. Boleh dong kirim foto? Wah, udah mulai kirim foto. Udah lepas kalau udah gitu, udah nanti banyak setan datang kasih dalil. Boleh kok. Tanya Ustadz boleh gak? Tanya Ustadz yang boleh kan akhirnya udah jadi yang terjadi. Dan ingat fitnah ini bukan melanda orang-orang awam aja, justru terkadang mengenai orang-orang yang sudah ngaji. Jurej, Yusuf alaihissalam. Maka seorang waspada, setan mengambil kesempatan kapan saja menggoda lelaki. Dan kita katakan fitnah terbesar bagi laki adalah wanita. Ya. Wanita, ini kalau laki-lakinya normal ya. Kalau nggak normal ya goda-goda cuek aja. Karena gen pelangi yang normal. Tapi kalau normal pasti tergoda lah. Ya, pasti tergoda. Wanita itu jangankan kukunya, kadang dia WA-nya hihihihi, wek sudah bisa merubah hati. Ya, bisa merubah hati. Oh, boleh lihat kukunya. Belum yang lainnya. Oleh karenanya subhanallah, kalau kita kasih kesempatan akan terjadi. Situlah titik lemah manusia. Pemuda apalagi. Maka hati-hati, ingat kalau ingin berkah, ikuti jalur yang berkah. Jangan ikut jalur yang tidak berkah. Ujung-ujungnya buruk. Ujung-ujungnya buruk. Ya. Cari berkah, benar, cari, kemudian ikut
aturan syar'i, kalau mau ta'aruf yang syar'i, kemudian baru bismillah. Adapun cara-cara yang tidak syar'i, khawatirnya ujungnya tidak berkah, maka seorang berusaha menjaga diri dari fitnah wanita. Ini ujian kita semua. Kalau fitnah wanita tidak mengenal pemuda saja, pemuda senior juga bisa teruji, pemuda aki-aki juga menjelang maghrib juga bisa teruji. Nah. Ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf dan kita bisa contohi bagaimana trik dia dalam selamat, diantaranya tidak kasih apa? Celah. Jadi antum ada apa-apa, ada yang coba-coba ganggu, blokir. Blokir ya. Terlanjur kirim foto, hapus. Jangan save baru blokir, jangan. Jangan bilang ini pengalaman pribadi, enggak. Pokoknya blokir, jangan kasih celah. Mumpung iman antum masih kuat. Nanti kalau pas lagi blokir, iman lagi lemah, mulai murojaah, itu repot. Jangan. Blokir. Kita lemah ya. Taib yang pemuda berikutnya siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mirip dia, mereka adalah, singkatnya mereka adalah kumpulan anak-anak bangsawan. Mereka di atas fitrah, tidak suka dengan kesyirikan. Sebutkan suatu hari mereka menghadiri acara perayaan kesyirikan mereka di suatu areal besar. Mulai satu orang enggak nyaman dengan kesyirikan, dia bersandar di sebuah pohon. Datang lagi satu, datang lagi satu, datang lagi. Mereka 7 orang. Mereka diam-diam, akhirnya mereka buka kartu. Kenapa sini? Ternyata mereka sama-sama tidak suka dengan perbuatan apa? Kesyirikan. Nah, masalahnya mereka anak bangsawan. Masalahnya mereka menyelisihi seluruh satu kampung. Cuma 7 orang. Ya. Sab'atun wa thaminum kalbuhum. Yang benar mereka berjumlah berapa? 7 orang, yang 8 adalah anjing mereka. Disinilah kemudian mereka akhirnya dipanggil, ketahuan karena mereka menyelisihi kaum yang lain. Akhirnya mereka dipanggil, mereka disuruh sampaikan. Disitulah Allah menyatakan, Allah kuatkan hati mereka. Kata Allah, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya. Ketika kami ikat hati mereka, kokohkan hati mereka. Idh qamu, tatkala mereka berdiri di hadapan para raja, di atas bapak-bapak mereka, om-om mereka, bangsawan-bangsawan. Ketika mereka disuruh untuk sesuai dengan agama kaum mereka, Allah kokohkan mereka. Mereka tetap bicara dengan tegas, dengan tegar. Mereka berkata, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak bakalan berdoa kepada selain Allah. Kami hanya berdoa kepada Allah. Kami enggak mau syirik. Laqad qulna wa laqad qulna idzan syatata. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami beribadah kepada Allah berarti kami menyesat. Akhirnya mereka dikasih kesempatan untuk murtad. Akhirnya mereka kabur. Kata mereka kabur. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka tahu mereka dalam kondisi bahaya, yang pertama mereka lakukan, mereka berdoa. Kata Allah, idh awal fityatu ilal kahfi. Ketika sekelompok pemuda menuju ke sebuah goa. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah rahmat dari sisimu. Yang paling penting kita dirahmati oleh Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan persiapkanlah kami dengan jalan yang baik. Karena di depan masalah besar. Mereka cuma 7 orang. Bapak-bapak mereka para pembesar-pembesar. Ya, mereka jadi buronan, dicari. Ya. Akhirnya Allah mengatakan, fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Kata Allah, segeralah pergilah kalian menuju goa. Allah akan tebarkan rahmat Allah kepada kalian dan Allah akan siapkan kondisi buat kalian. Akhirnya mereka pun berjalan menuju goa. Akhirnya Allah selamatkan mereka, tidurlah mereka. Ternyata tidurnya berapa? 309 tahun ya. Kelamaan tidurnya. Bangun-bangun, loh, kita tidur berapa lama ini? Sehari atau setengah hari? Zahirnya mereka bangun dalam kondisi normal. Tidak seperti dalam cerita rambutnya panjang, kukunya panjang. Kalau kukunya panjang mereka tahu sudah berbulan-bulan tidur. Tapi mereka khilaf. Pendapat cuma 2. Kita tidur sehari atau setengah hari. Dan zahirnya bahwasanya anjingnya pun aman. Anjingnya pun tidak berubah. Kalau 300 tahun harusnya anjingnya sudah jadi tulang belulang. Berarti anjingnya kecipratan berkah.
Karena Allah tuangkan rahmat dalam gua tersebut. Akhirnya mereka kelaparan. Nah, sudah 309 tahun tidur gimana? Kita tidur 2 jam udah lapar. Mereka lapar, akhirnya mereka bilang, "Ayo belanja, masih ada duit enggak?" "Ada, ayo belanja. Cari makanan yang enak." Karena mereka anak-anak bangsawan, biasa makan enak. Ada duit, makanya dalil boleh makan enak ya. Selama halal dan tidak berlebihan. Oke, mereka cari, ketika dia keluar dari goa, semua sudah berubah. Sudah berubah. Politik berubah, ekonomi berubah, bangunan berubah. Yang tadi enggak ada. Ini di mana ini? Menuju pasar. Ketika bayar, lah ternyata uang zaman dulu. Uang zaman 300 tahun lalu, di zaman raja yang zalim. Ketika itu yang dipahat adalah mungkin gambar sang raja. Akhirnya ketahuanlah kisah mereka ini. Dulu ada kisah anak-anak bangsawan yang pergi ke goa kemudian menghilang. Oh, ternyata kalian ini. Akhirnya mereka kembali lagi, akhirnya mereka Allah wafatkan dalam goa tersebut. Yang kita ambil pelajaran di sini bahwasanya sebenarnya Allah mengatakan para pemuda ketika itu yang 7 orang, dia tahu kondisi. Tahu bagaimana kondisi di sekitarnya. Bagi kita juga bukan anak muda yang tidak tahu apa-apa, kita juga tahu kondisi dan kita memeta kondisi secukupnya ya. Kita ngerti dan tetap tegar meskipun menyelisih mayoritas. Di antara penyakit adalah sulit menyelisih mayoritas. Orang suka terbawa kepada mayoritas. Tapi kalau kita tahu itu kebenaran, harusnya kita tetap bertahan meskipun mayoritas menyelisihi. Bahkan Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kalian mengikuti mayoritas manusia akan menyesatkan kalian dari jalan yang benar. Kebenaran bisa mayoritas, bisa minoritas. Tidak harus minoritas yang selalu benar dan tidak harus juga mayoritas yang selalu benar. Tetapi kalau kebetulan kebenaran berada pada minoritas, seorang harus bersabar. Kalau ternyata tidak mampu menghadapi kondisi, maka hendaknya dia berhijrah. Ini diantara isyarat tentang hijrah. Makanya Rasulullah mengatakan, lebih baik seseorang di zaman fitnah pergi ke puncak gunung ngurusi kambing-kambingnya. Yafirru bidinihi. Dia bawa lari agamanya supaya selamat dari fitnah. Ini Rasulullah akan katakan akan ada suatu zaman seorang urusin kambing-kambing yang lebih afdal daripada dia terjun ke masyarakat yang akhirnya dia terbawa kepada fitnah. Ashabul Kahfi kalau mereka bertahan bersama masyarakat mereka tidak bakalan selamat. Ya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Falan tuflihu idzan abada. Mereka saling ingatkan, hati-hati. Kau keluar beli makanan tadi, hati-hati. Kalau ketahuan kita akan dirajam sampai mati atau dipaksa murtad. Jadi mereka tahu mereka tidak ada jalan lain kecuali apa? Harus sembunyi. Saya masih ingat ada cerita dahulu di zaman ketika Soviet masih memusuhi kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di Soviet. Kalau mereka mau ke tempat ngaji Quran ditutup supaya kalau ketahuan tidak tahu di mana tempat belajar Quran. Jadi menuju tempat belajar Quran harus tutup dulu, diantar sama yang tahu. Nanti sampai pada tempatnya baru diajarin Quran. Nanti kembali lagi keluar ke masyarakat, ditutup lagi. Tidak ketahuan. Jadi mereka belajar Quran diam-diam. Yang dia pun tidak tahu di mana tempatnya. Semuanya untuk menjaga. Jangan sampai kalau ketahuan, akhirnya tempat markas ketahuan. Sampai begitu dulu orang belajar Quran. Diam-diam. Ya. Kemudian sembunyi. Ya. Seperti itu ya. Oleh karenanya, ketika mereka tahu mereka tidak bakalan selamat, kalau mereka tahu mereka akan dibunuh, akhirnya mereka terpaksa harus berhijrah di tempat yang sudah Allah arahkan, yaitu ke dalam sebuah goa. Mereka tinggal pasrah sampai berapa lama mereka bisa di goa. Yang penting jalan dulu, mulai dulu, ke depannya serahkan kepada Allah. Ternyata Allah punya cara. Allah buat mereka tidur 309 tahun. Dan ini menunjukkan kalau seorang sudah tawakal dan dia berusaha, nanti ke depannya urusan Tuhan. Yang penting dia berusaha dulu. Saya berusaha, saya nggak bisa di situ. Saya kalau di situ, saya bisa terikut. Kenapa? Kompleks semua tukang main judi. Kalau saya di situ, saya bakalan main judi. Main judi offline atau online. Mending saya pergi. Nggak kuat. Maka disyariatkan dia hijrah menuju tempat yang dia bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwasanya sebagian kita punya problem terkait dengan komunitasnya, terkait dengan lingkungannya. Maka dia berusaha berhijrah
meninggalkan lingkungan tersebut, komunitas tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rahmat kepada dia. Tentunya namanya hijrah tidak mudah, perlu perjuangan. Ashabul Kahfi disebutkan mereka diancam, kalau kau tetap beriman semua kekayaan lepaskan. Karena mereka anak bangsawan, baju-baju mereka bahkan yang baju-baju mewah mereka lepaskan. Berkorban sebagaimana Mus'ab bin Umair ketika beriman semua kekayaan diambil oleh orang tuanya, diboikot oleh orang tuanya sehingga akhirnya miskin, pakai pakaian muraqqaat, pakaian yang potongan-potongan dijahit-jahit untuk disambung-sambung sampai kulit yang tadinya halus seperti sisik ular. Mus'ab bin Umair, ada risiko namanya hijrah. Hijrah itu bukan enak-enak, hijrah udah kaya terus hijrah kaya lagi. Sebelum hijrah terkenal, habis hijrah terkenal lagi, enggak harus begitu. Jadi hijrah tidak tulus kepada Allah, masih ingin terkenal, masih ingin duniawi, ya. Enggak, hijrah serius ya. Serius, kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan. Hijrah dulu yang penting karena Allah. Kalau enggak karena Allah terkadang susah. Ya. Ya. Oleh karena seorang yang penting dia pasrah, setelah itu Allah akan berikan jalan kepada dia. Ada ayat yang buat semangat teman-teman untuk berhijrah. Lihat surat An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa surat 100. Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Ini niat bahwasanya hijrah harus karena Allah. Dan harus berkorban. Dan para sahabat ketika berhijrah mereka juga berkorban. Usaha mereka tinggalkan, rumah mereka tinggalkan, tanah halaman mereka tinggalkan, bahkan sebagian keluarga mereka tinggalkan. Kata yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka dia akan mendapati di dunia itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Di sini Allah menjanjikan orang hijrah karena Allah akan ada rezeki. Tapi harus karena Allah. Ya, ini yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Maka seorang percaya kalau dia berhijrah karena Allah, jangan dia hijrah tidak karena Allah. Dia masih ingin terkenal, dia masih ingin populer, dia masih ingin hijrah tapi tetap dengan duniawinya. Ya ini enggak benar. Hijrah tidak totalitas. Hijrah totalitas. Dan itu butuh pengorbanan dan pasti ada jalan keluar sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Wallahu alam bishawab. Yang berikutnya, pembantu Nabi Musa ini diantara contoh bagaimana anak muda yang berkhidmat dalam dakwah, diantaranya berkhidmat kepada seorang nabi yang dia sangat sabar apapun diperintahkan oleh Nabi Musa maka dia nurut. Allah berkata, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya itu Yusha bin Nun yang masih muda, saya akan terus berjalan untuk mencari Nabi Khadir sampai saya ketemu dengan tempat pertemuan dua lautan, di situ ada Nabi Khadir. Kalau saya tidak ketemu au amdiya huquba, atau saya akan berjalan meskipun puluhan tahun. Dan pembantunya siap menemani. Siap berkhidmat kepada Nabi Musa. Dia yang bawa makanannya, dia yang ini semua ya. Maka ini syarat bahwasanya seorang pemuda kalau bisa punya sumbangsi dalam dakwah, hendaknya dia lakukan ya. Dan contoh banyak tadi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang penting untuk apa? Untuk dakwah. Kita ketika masuk dalam rel dakwah, kita sedang mengumpulkan pahala untuk kehidupan kita di kemudian hari. Di antara modal yang paling cepat agar kita bisa hidup nikmat di alam berikutnya, di antaranya dengan dakwah. Apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai panitianya, apakah sebagai da'inya. Sementara dalam rel dakwah, maka itu salah satu mesin pencetak pahala paling cepat adalah dakwah. Dakwah. Makanya sebenarnya lama ketika berbicara tentang donasi, tentang amal soleh, kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan dapat 10 kali lipat, ya, dapat 10 kali lipat. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda bahwasanya siapa yang melakukan kebaikan Allah catat 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsira, atau lebih daripada itu. Jadi semua amal soleh minimal 10 kali lipat. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf berarti berapa pahala? 30. 3 kali 10. Sebagian ulama mengatakan kecuali donasi untuk dakwah.
Kalau donasi untuk fisabilillah, untuk jihad fisabilillah, maka minimal 700 kali lipat. Saya ulangi, ulama mengatakan kecuali donasi untuk fisabilillah, maka minimal 700 kali lipat. Dalilnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir. Dari 7 bulir kemudian 100 masing-masing bulir 100 menjadi 700 kali lipat. Ini infak fi sabilillah. Kenapa saking pentingnya jihad fi sabilillah? Nah, sebenarnya Allah mengatakan termasuk jihad adalah dakwah. Jihad dengan pedang, dengan angkat senjata, dan jihad dengan lisan, yaitu dengan berdakwah. Karena tujuan dakwah apa? Tujuan dakwah tersebar Islam. Tujuan jihad apa? Agar tersebar Islam. Bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Pedang. Dan yang paling utama lisan. Kapan disyariatkan jihad dengan pedang? Ketika lisan tidak bisa. Ketika lisan dihalangi, baru harus pakai pedang. Kalau lisan bisa berjalan, tidak perlu pedang. Oleh karenanya, tidak semua nabi berjihad, tidak semua nabi berjihad. Tapi semua nabi berdakwah. Ada nabi yang mungkin untuk berjihad, seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Yusha bin Nun. Ada nabi-nabi nggak bisa berjihad, hanya dakwah-dakwah doang, karena tidak punya kekuatan untuk Nabi Musa tidak bisa jihad kepada Fir'aun. Ya sudah, dakwah-dakwah nggak bisa pergi. Tapi itulah jihad. Makanya saya sangat berharap dengan dalil ini bahwasanya siapa yang berinfak di jalan Allah dilipat gandakan minimal berapa? 700 kali lipat. Dan ini isyarat bahwasanya amal terkait dengan dakwah adalah amal yang termasuk amal paling utama. Makanya Allah pilihkan amal terbaik bagi para nabi. Apa yang Allah pilihkan bagi para nabi dan para rasul adalah tentang dakwah. Maka antum apapun kegiatan antum ya, mau jadi direktur, mau jadi sales, mau jadi apapun, mau jadi marketing, kalau bisa ada sumbangsi untuk apa? Dakwah. Apakah men-share, minimal men-share ya. Kalau ada donasi-donasi, semangat ya, menyebarkan semampu kita. Semampu kita. Lihat Yusha bin Nun, ya, dia muridnya Nabi Musa alaihissalam, dia berkhidmat kepada Nabi Musa, menemani perjalanan gurunya dalam rangka semuanya untuk kepentingan apa? Kepentingan dakwah ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, masih berapa laki-laki lagi? Siapa lagi? Tapi kita selesaikan yang laki-laki. Ashabul Ukhdud, kisahnya ma'ruf. Kata Allah, qutila ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Celakalah orang-orang yang menggali parit, yaitu para raja dan bangsawan. Ketika mereka menggali parit dan mereka membakar kaum mukminin, kaum mukminat, hidup-hidup mereka bakar. Ya, dan mereka nongkrong di pinggir parit, kemudian mereka menyaksikan dengan gembira dan senang melihat kaum mukminin dibantai, dibunuh hidup-hidup. Tapi apa sebab mereka dibantai? Disebut dalam buku tafsir, gara-gara seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang kemudian dia belajar antara dukun dan rahib. Kisahnya ma'ruf, akhirnya dia belajar di rahib, akhirnya dia menjadi orang beriman. Akhirnya dia diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan ketika itu. Akhirnya ada teman raja yang buta datang sembuh. Disembuhkan oleh pemuda itu. Akhirnya orang buta ini ketemu raja, dia bilang, "Kau bisa melihat siapa yang menyembuhkan?" Kata dia, akhirnya dia ngaku yang menyembuhkan adalah si Gulam. Gulam tersebut, anak muda tersebut ternyata beriman kepada Allah. Akhirnya orang buta tadi dibunuh ya, kalau nggak salah digergaji, saya lupa riwayatnya, digergaji. Dan akhirnya anak muda ini berusaha untuk dibunuh, akhirnya dikirim orang untuk dibawa ke tengah lautan supaya ditenggelamkan. Ternyata dia tidak tenggelam, yang mau menenggelamkan malah tenggelam. Dia balik lagi, saya masih hidup raja. Akhirnya raja kirim orang lagi, dibawa ke gunung supaya sampai gunung dibuang. Ternyata mereka yang mati, dia tidak mati, dia balik lagi. Akhirnya dia bilang, wahai raja, saya tidak bakalan mati. Kalau kau ingin saya mati, kumpulkan orang semua. Terus kau ambil panah di sini kau. Tapi ketika kau panah, kau bilang Bismillahirabbil gulam, demi Robnya sang pemuda ini. Begitu cara kau mati? Iya, begitu cara saya mati. Dikumpulkanlah rakyatnya supaya dia ingin orang ini mati. Karena orang semua beriman kepada sang raja. Raja tidak ingin mereka beriman hanya kepada Allah. Karena akhirnya dia ingin orang ini mati, dikumpulkan rakyat ketika itu, maka diambillah panah, kemudian sang pemanah berkata dengan suara yang lantang, Bismillahirabbil gulam, demi Allah
Tuhannya sang pemuda. Maka masuklah di sininya, kemudian dia pegang darahnya, kemudian dia meninggal dunia. Ketika rakyat melihat pemuda ini mati gara-gara Bismillahirrabbilgulam, akhirnya mereka semua beriman. Akhirnya raja tambah jengkel, wah ini parah. Ternyata tambah beriman. Akhirnya digali parit dan mereka dibakar hidup-hidup. Itulah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Dan akhirnya ternyata mereka semua masuk surga. Kematian yang dilihat kelihatannya buruk, ternyata itu perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan indah di surga. Ya. Dan anak muda ini hebat, dia mengorbankan dirinya demi dakwah. Mengorbankan dirinya demi dakwah, sehingga dia rela mati, yang penting orang semua beriman. Itu kisah secara singkat anak muda. Dia anak muda. Anak muda. Yang terakhir adalah tentang kaum Fir'aun. Kata Allah, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfi min Fir'aun wa ma'alihim ayaftinahum." Surat Yunus, ya, sebentar saya carikan ayatnya. Surat Yunus ayat 83. Kata Allah, "Fama amana li Musa," tidak beriman kepada Musa illa dzurriyyatun min qaumihi, kecuali kelompok pemuda sedikit dari kaum Fir'aun. Kaum itu yang benar adalah Fir'aun sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim, dalam kondisi takut kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ayaftinahum, mereka takut dikembalikan kepada agamanya Fir'aun. Wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sungguhnya Fir'aun angkuh dan sombong dan berlebihan di atas muka bumi. Anak muda tersebut disebutkan oleh para ulama cuma sedikit, disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya adalah Mu'min ali Fir'aun, yang Allah sebutkan kisahnya panjang lebar dalam surat Ghafir. Itu anak muda. Wa qala rajulun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan. Berkata seorang lelaki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Dia enggak berani terang-terangan. Ini anak muda. Makanya dia berkata, dia nasihati kaumnya, "Kamu kenapa begini?" Dia nasihati, dialog panjang dalam surat Ghafir. Kalau kita mau cerita khusus panjang, ini kisahnya panjang. Dia tadi berkata, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'." Wahai kaumku, kehidupan ini cuma sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Taib. Di antaranya yang beriman, kata Ibnu Abbas, ya. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, siapa? Asia. Di antaranya namanya Khazin Fir'aun, penjaga Fir'aun, penjaga harta Fir'aun, dan wa imra'atu khazinihi, dan istrinya. Ini 4 orang yang beriman dari suku Kipti, dari suku Kipti, sukunya Fir'aun, suku Akbat. Yaitu mukmin seorang lelaki, istrinya Fir'aun, penjaga gudangnya Fir'aun, dan istrinya penjaga hartanya Fir'aun. Ini yang, tapi mereka sembunyikan iman mereka. Akhirnya di antara ada yang ketahuan adalah Asia, yang akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mungkin ini saja ikhwan dan akhwat, ya. Masih ada kisah pemudi-pemudi, mungkin kesempatan yang lain, ya, karena waktu sudah malam, ya. Anak muda jangan telat pulangnya, ya. Mungkin sampai sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah taala alam bisawab. Jazakallah atas materinya, Masya Allah. Kalau Nabi Isa juga termasuk pemuda gak, Ustaz? Dari kecil juga, ya, pemuda, dari muda. Meninggal dalam kondisi muda. Umur 33-an Nabi Isa kalau tidak salah meninggal umur 33 tahun, ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Yahya juga muda, ya. Iya, Mas. Demikian saya mohon maaf kepada para hadirin hadirat. Ini saya bisa sampaikan. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.